Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama teknisi kampungan. Kali ini saya akan membuat suatu prototipe yang bisa bermanfaat buat kalian sahabat-sahabat teknisi untuk membuat charger dari solar. Ini charger umum yang bisa dijadikan. Charger ini bisa bermanfaat untuk semua orang ya, bahkan bisa disimpan di taman-taman ya. Oke, kita lanjut videonya dan kita saksikan kawan-kawan semua untuk rakitannya dari awal sampai jadi ya. Jadi jangan sampai di skip, jangan lupa subscribe, like, and share. Mari kita saksikan. Di sini saya punya plastik bekas ya, plastik bekas ini saya ambil dari tong sampah. Mungkin ini sekedar prototipe, jadi jangan ditiru. Kalau bisa bahannya yang bagus aja ya. Siapkan juga lem Korea ya. Nah, di sini kita melakukan pengeleman dulu. Ini tujuannya untuk membuat casing daripada bungkus charger tersebut agar tidak kena air, agar kita tidak memerlukan banyak biaya, jadi kita menggunakan barang bekas. Nah, di sini kita akan melubangi plastik tersebut ya, untuk ini tujuannya untuk membuat colokan USB ya, colokan USB yang untuk casan. Kita lakukan dibantu oleh solder ya, agar hasilnya rapi. Nah, alat yang diperlukan itu adalah ini step down yang ya terserah, itu bisa bekas power bank bisa. Nah, di sini ini adalah penampungan charger ya, di power bank juga bisa. Kita ambil modulnya. Nah, di sini saya memakai modul bekas ya. Kita lakukan pengeleman dulu, selanjutnya kita paskan dulu ini posisinya agar bisa presisi ya, agar bisa tidak kemasukan air juga. Di sini kita melakukan pengeleman yang rapat agar bisa aman ya dari air, soalnya ini kan mau dipasang di luar ya. Nah, di sini kita bersihkan dulu lubangnya. Nah, ini kita mau bikin stop kontak ya, on off, agar nanti kalau misalkan tidak ada yang make itu bisa tertampung dayanya ya, bisa tertahan. Emang sih kalau misalkan nggak pakai stop kontak juga bisa, cuman ini menjaga konsleting ya, menjaga konsleting kita kasih stop kontak, karena kalau misalkan dayanya tidak dipakai juga kan tidak akan berpengaruh ya. Nah, di sini kita melakukan pemasangan baut ya, agar tidak terlepas nanti pas saat terjadi goncangan atau bisa diceplosin sama anak-anak. Nah, daya yang dipakai di sini saya menggunakan baterai ya, baterai bekas, tentunya baterainya layak pakai ya, merek AWP bisa, baterai bekas power bank bisa, baterai bekas handphone juga bisa, atau baterai apa yang penting bisa menampung daya ya. Nah, di sini kita melakukan penjemperan ini seri ya ini, jadi melakukan penjempuran dengan seri ya, jadi min plus plus ya. Jadi kita lakukan, karena yang mau dipakai tegangannya adalah 3,7 volt atau 3,8 volt. Kalau misalkan kita lakukan paralel itu bisa terjadi pengkalian ya, jadi 3,7 volt dikali 4 itu berarti sama dengan berapa ya. Nah, di sini saya menggunakan penjemperannya menggunakan kawat ya, kawat aluminium bekas kabel. Kita kerok dulu supaya bisa tertempel ya, itu pinolnya atau timahnya. Nah, di sini kita melakukan
penjemperan dengan seri ya. Setelah ini kan minnya kita lakukan jadi digabung ya, antara baterai 1, baterai 2, baterai 3, baterai 4, kita gabungkan minnya semua, gabungkan supaya saling terhubung, supaya bisa saling terhubung dayanya, supaya bisa terisi semua dan bisa output input semua. Nah di sini plus ya, plusnya itu kita gabungkan juga gitu. Nanti yang diambil di bawah itu minnya satu kabel dan di atas satu kabel. Jadi itu sistemnya yang kita ambil adalah 3,7 volt agar dayanya itu stabil ya, agar dayanya itu sesuai konsumsi arus yang mau dipakai ya. Kalau misalkan terbalik itu bisa fatal ya, karena itu bisa terjadi konsleting pada modul ya, nantinya tidak akan masuk dan tidak akan bisa gitu. Kalau bisa saja, cuman nanti akan terjadi konsleting pada IC modulnya ya, gitu. Karena tegangan kerja yang akan dipakai itu 3,8 volt atau 3,7 volt, maksimalnya 4,2 volt lah. Pemasangan kabel pinnya kita pasangkan dulu ya ke stop kontaknya. Nah di sini kita akan pemasangannya min ya, jadi minnya itu warna hitam. Nah di sini kita pasangkan ke output ya, ke output USB-nya, modul USB-nya, seperti kita pasang apa ya, instalasi listrik lah. Nah di sini kita pasangkan yang dari arah plus baterai itu kita pasangkan. Nah lalu yang di bawah yang minus baterainya itu kita pasangkan ke stop kontaknya, Nah, di sini di stop kontak ini kita akan melakukan penyolderan yang benar-benar rapat ya, yang benar-benar kuat, karena nah di sini sudah hidup. Nah kalau misalkan belum hidup, ulangi stepnya ya. Nah di sini saya akan menggunakan solar ya. Di sini saya akan menggunakan solar yang saya beli di Tokopedia atau di toko online, banyak lah, harganya variatif ya. Nah di sini kita lakukan sistem seri juga, ini 6 volt ya solar ini, jadi kita pakai 4 supaya pengisiannya cepat ya. Kalau satu itu lumayan lambat. Nah kita lem dulu, nah kita disatukan dulu, satukan, lalu kabelnya kita satukan sesuai apa ya, seperti baterai tadi ya, sistemnya sistem seri ya, sistem sistem paralel ya, sistem paralel. Nah kita lakukan penjemperan seperti di atas. Oke, gabungkan yang merah ke yang merah, yang putih ke yang putih, yang putih itu min ya, berarti yang merah ke yang merah. Oke, kita gabungkan dulu. Oke, kita gabungkan sesuai kabelnya, yang merah ke yang merah, yang putih ke yang putih. Nah di sini kita solder ya supaya lebih kuat juga. Oke, kita selesai penjemperan, lalu kita lakukan penyolderan lagi pada kabel ini. Nah di sini kita siapkan kabel ya untuk melakukan instalasi panelnya, panel solarnya ke bawah, karena nanti akan memakai tihang ke bawah. Jadi ini panelnya akan disimpan di atas dan tihangnya cukup lumayan tinggi ya, karena ini
supaya tidak terjangkau oleh anak-anak. Nah, kita lakukan pengerapihan dulu kabel-kabelnya supaya tidak semrawut. Oke, di sini sudah beres ya pemasangan instalasinya sudah beres. Nah, di sini kita lakukan penjemperan panel ya, panel surya ya. Kita manfaatkan matahari sebagai pemasok daya listrik yang ramah lingkungan dan gratis juga ya. Oke, kita lakukan. Nah, di sini inputnya di situ ya. Kalau misalkan mau memasang panel, jadi penggantian output input charging untuk mengecas power bank itu kita gantikan dengan panel ya. Jadi USB nya mengambil jalurnya dari konektor charger itu, charger casan power bank tersebut ya. Nah, ini kita lakukan pengerapihan modulnya ya agar tidak terlepas. Kita lem. Setelah kita lem, nah kita sudah dapat kabel input dari panel tersebut, lalu kita lem agar tidak bocor. Kita lakukan pengeleman dengan lem lilin ya, ini namanya lem lilin. Oke, setelah selesai pengeleman, sudah selesai ya, sampai sini kita sudah selesai. Tolong bantu share, komen, subscribe ya ke channel Teknisi Kampungan, dan nanti akan ada video-video yang lain tentang masalah teknologi dan kemajuan yang pesat ya. Nah, di sini kita sudah membuat tiangnya ya untuk meletakkan alat panel yang sudah dimodifikasi supaya langsung berhadapan dengan matahari ya. Intinya ini panel ini bisa menyala, menghantarkan arus daya tegangan itu melalui cahaya matahari ya. Nah, di sini kita lakukan pengeleman dulu supaya tidak terlepas nanti pas hujan ini aman ya. Kalau misalkan terkena hujan itu aman, terus bisa bertahan lama juga ya. Nah, di sini walaupun kena cahaya sedikit itu pasti menyala ya, sudah menyala ini. Cuman kalau misalkan mataharinya agak kecil itu mungkin dayanya kurang ya. Makanya kita lakukan tempat-tempat yang terbuka. Nah, di sini sudah melakukan pengeleman di bagian tiang dan tinggal menutup lubang atas dan lubang bawah ya supaya tidak kena hujan. Nah, seperti ini tuh kan mantep ya. Kalau misalkan kita buat yang benar gitu dari bahan yang benar, kita bisa jual atau bisa pasang di taman-taman atau ke pemerintahan, bisa dijadikan inspirasi gitu. Nah, kita lakukan pengeleman supaya tidak ada air yang masuk. Oke, kita lakukan pengeleman ya. Kabelnya kita dirapihkan dulu supaya tidak terlepas dan supaya kondisinya selalu baik. Dan bawahnya kita lakukan juga yang sama ya, proses kita lem dan kita tunggu. Oke, charger HP gratis dimanapun, kapanpun, siapapun bisa menikmati charger HP ini.
bermanfaat, berfaedah, dan bisa membantu. Oke, kita coba ke handphone ya. Oke, baik, terima kasih dan salam hangat. Salam teknik kamu.